Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Mr. B. Oke, kali ini kita akan bahas ya. Mungkin ada teman-teman yang sedang cari PSP, mungkin seri 2000, 3000. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang tips untuk membeli PSP di tahun 2022 ya. Karena apa? Untuk PSP ini udah cukup tua ya, sudah lama rilisnya dan sekarang udah tidak produksi lagi. Sehingga mungkin jika kita ingin membeli PSP yang siap untuk main, kita harus intinya harus jeli ya dalam memilih barang. Meskipun kita pembeli dengan online sekalipun atau COD pun itu lebih bagus karena kita bisa mencobanya. Baik, untuk pertama ini ada PSP seri 2000 ya. Kalau kalian ingin mungkin membeli PSP, mungkin yang pertama diperhatikan ini ada segelnya. Tapi untuk saat ini mungkin sudah banyak PSP yang sudah tidak segel, tapi kebetulan ini ada yang masih segel. Saya masih punya satu. Nah, ini untuk segel PSP yang dari pabriknya ini, karena kalau sudah segel ini ada kayak lukanya di sini. Kalau dikeletek ini ada lukanya karena di bawah sini ada baut. Jadi ketika mau bongkar PSP-nya untuk perbaiki sesuatu, pasti harus buka baut di bawah ini. Di sini ada bautnya. Nah, ini masih segel. Nah, seperti ini. Sebenarnya sih tidak begitu pengaruh ya, karena di tahun 2022 ini pasti untuk PSP sendiri banyak yang sudah tidak segel. Intinya sebenarnya itu cuma apa ya, langkah pertama. Kalau dia masih segel kan masih bagus, belum pernah dibongkar sama sekali, sehingga kemungkinan partnya masih aman kalau itu masih normal ya. Beda cerita kalau nanti dapat PSP yang masih segel tapi mungkin analognya drift atau layarnya pecah atau gimana, atau ada penyakit. Jadi kita mungkin bisa abaikan, yang penting nanti PSP-nya normal, tapi yang pasti ini segelnya di sini. Lalu yang kedua, dia bisa pakai baterai, karena banyak kasus di PSP, mungkin banyak kasus di PSP 3000 ya. 3000 itu banyak banget yang CMOS-nya bermasalah. Kalau seri 2000 juga ada sih yang seperti itu, tapi jarang. Kita coba. Jadi ketika dipasang baterai itu harusnya bisa langsung hidup. Bentar, ini tak tutup dulu. Jadi ketika dipasang baterai, dia saat hidupkan harus hidup seperti ini. Lalu juga pastikan juga suaranya kanan kiri itu muncul ya. Untuk layarnya juga dia harus diperhatikan. Kalau untuk layar pasti semua orang bisa lihat ya. Kalau ada yang ada kayak cacat semacamnya, itu pasti kelihatan, langsung kelihatan kita hidupkan. Lalu bagaimana selanjutnya itu kita harus cek tombol-tombol seperti L, R, tombol arah ini analog, tombol home, plus minus ini, lalu untuk layar select, start, dan ini semua harus dicek. Itu mudah sih sebenarnya. Kalau ada gamenya kita bisa cek semuanya ya. Misal ada gamenya kita bisa cek, tapi beda ceritanya kalau kita beli yang belum ada gamenya, belum ada memorinya, itu bagaimana? Nah, ini mudah, kita bisa masuk ke menu ini. Ini semua PSP ada ya di sistem. Lalu kita pilih, bentar, kita pilih yang nickname ini.
kita klik bulat atau X. Nah seperti ini kan udah masuk ya. Kita coba satu-satu tombolnya. Kita coba yang L dulu. Kalau dia tidak error atau normal, nah ini ke belakang ini. Lalu untuk R yang ini kita ketika pencet, nah kita ketika dipencet seperti ini, bentar, dia akan geser ke kanan. Pencet yang L, geser ke kiri, geser kanan. Lalu tombol ini padnya seperti ini, harus dia seharusnya geser-geser ke atas, ke bawah seperti ini. Lalu tombol volumenya plus, tombol minus. Lalu untuk tombol layarnya juga ini untuk mengatur kecerahan layar. Lalu ini ketika kita pencet tombol kotak, dia juga akan geser ke kiri. Terus tombol segitiga ke kanan. Nah ini untuk semacam mengetikkan, misalkan ini kan di M ya. Nah seperti ini. Ini untuk menghapus. Nah untuk X ini untuk keluar seperti ini. Untuk selectnya sendiri, dia untuk mengubah mode keyboard seperti ini. Tuh bisa ya. Lalu kita coba tombol startnya. Nah dia langsung keluar. Jadi ini normal semua ya. Jadi untuk mengatur ini tadi, ntar ada L, R, kanan kiri, bulat, kotak, segitiga, bulat, ini hapus, lalu X seperti ini. Lalu bagaimana cara kita ngecek dua ini, analog dan home? Kita bisa masuk ke menu internet browser. Kita tunggu. Nah ini kita coba, kita pencet X dulu, kan blank. Kita coba analognya, seperti ini, tuh ke atas, kanan, bawah. Jika dia drift, seharusnya dia nanti akan bergerak-gerak sendiri ini kursornya. Jadi kita gerakkan ke sini, bisa ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Lalu kita coba tombol home-nya. Ini untuk kembali saat ini juga penting. Karena saat main game, kalau ini tidak bisa, kita harus mematikan ini tersebut dulu untuk bisa masuk menu lagi. Kita coba. Nah, dia harus balik ke menu ke awal lagi. Ini tak keluarkan saja. Mungkin seperti itu dulu sih untuk pengecekan paling simpelnya. Jadi ketika teman-teman mau membeli PSP bekas, tentunya bekas ya, itu yang perlu diperhatikan tadi tombol-tombolnya, layar, dan juga pembacaan baterai. Untuk pembacaan baterai di sini. Nah, ini untuk baterainya terbaca, sehingga insya Allah aman. Baik, mungkin seperti itu tips singkat dari saya untuk bisa saat kita membeli PSP ini, baik secara COD atau online. Jika kita membeli online, nah itu wajib itu kita tanyakan, atau mungkin bisa video call ya dengan sellernya untuk istilahnya mencoba semua tombol-tombol di sini, sehingga nanti saat kita terima barangnya tidak terjadi komplain atau mungkin harus diretur atau bagaimana, sehingga tidak menghabiskan waktu kita. Mungkin seperti itu tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Jika
bermanfaat. Mohon bantuannya untuk subscribe dan share ke teman-teman yang mungkin baru mau mencari PSP atau baru ingin PSP seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya Mr. B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin tahu tips yang lainnya selain yang saya sebutkan tadi untuk saat cek untuk PSP tanpa menggunakan aplikasi dan game, mungkin bisa komen di bawah ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.